Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita tag ke materi berikutnya. Atau kita mau query ke database lah. Kita mau query ke database. Kalau di framework Laravel itu ada dua cara sih yang umum. Yang pertama itu menggunakan DB package. Yang lainnya kalau nggak salah disebutnya apa? ORM atau apa aja? Ojan. Eloquent Pak kalau nggak salah. Eloquent. Nah, ya itu Object Relation Mapping. Eloquent ya. Ya, benar. Eloquent. Tapi lebih kalau dulu sebelum tenar framework MVC itu ORM. Ada database-nya konsepnya ORM. Konsep ORM atau Object Relation Mapping. Nah, kita fokus ke metode yang satu, metode dengan menggunakan metode DB package. Kalau gampangnya itu query apa ya? Query SQL kita bisa eksekusi. Misalkan kita mau menggunakan query select bintang from siswa. Nah, ini bisa dieksekusi menggunakan DB package atau insert atau istilahnya apa ya? DB package itu boleh dibilang fitur bawaan Laravel yang berisi untuk menjalankan query SQL. Contoh query SQL yang umum, select bintang from siswa, kemudian ada insert misalkan, insert into siswa, value-nya apa? Siswanya pakai S tadi, jamak ya. Value. Nah, contohnya kayak gitu. Dan seterusnya. Ada delete, ada update. Nah, karena sebelumnya, di video sebelumnya, di praktek sebelumnya, kita sudah membuat tabel atau file migration siswa. Sebelumnya kan kita sudah buat. Kita buat controller untuk membaca data tersebut. Nah, ini berlanjut. Membuat controller siswa. Kita masuk ke terminal, PHP, artisan, perintahnya. PHP artisan make buat controller siswa. Di sini nggak perlu pakai S. Siswa controller. Nama filenya jadinya nanti. Nah, kita tunggu. Jadi kita udah buat file migrate. File migrate-nya namanya create siswa tadi sebelumnya, di video sebelumnya. Sekarang kita buat siswa controller. Controller itu adanya di app, http, controller. Di sini ada siswa controller. Nah, ini sudah terbuat. Kita double klik. Nah, ini file siswa controller. Kemudian, kita coba buat fungsi sederhana. Kita buat function index, public function index. Di sini hanya menampilkan tulisan aja.
berhasil memproses data. Misalkan ini tulisan yang muncul nanti. Nah, sekarang kita masuk ke routing yang ada di routing web.php. Nah, selalu di atasnya fallback ya. Routingnya routing get tetap. Karena kita untuk memproses data tampil bisa. Slice di sini slice apa ya? Slice aja udah ada, kita coba slice siswa. Slice siswa belum ada. Oke, slice siswa, kemudian kita gunakan adalah siswa controller. Metode yang dijalankan adalah indef. Nah, ini hanya untuk mengecek aja. Routing get slash siswa, siswa controller index menjalankan controller siswa controller menjalankan metode index. Nah, kita coba terminalnya mana? Terminal. PHP artisan server. Terus terlalu banyak, nggak boleh pakai R. Serv bukan server. Pastikan jalan terlebih dahulu. Selalu mencoba apakah berjalan atau tidak, mengurangi kesalahan. Localhost 8000 / siswa. Nah, berhasil memproses data. Ini belum connect ke database. Nah, kita coba tambahkan di siswa controller untuk insert data. Public function insert data. Insert siswa lah. Insert siswa. Kemudian di sini perintah query. Di sini resultnya aja dulu. Query-nya dulu. Query-nya kita pakai fasilitas paket ya. Jadi sebelumnya kita harus memasukkan paketnya dulu. Kita gunakan use. Ini bisa diotomatis. Function insert SQL. Sebentar, query-nya db insert. Di sini query-nya. Nah, di sini lebih bagus taruh di folder, di variabel. Ini hanya untuk mencetak layar dan variabel result. Ini untuk cetak ke layar. Nah, di sini insertnya kita lihat di dalam tabel ada kolom apa aja. Insert
Into siswa. Kemudian di sini kolomnya. Kemudian values. Di sini value-nya. Di sini ada kolom siswa. Nah, belum ada datanya, kita buat yang insert dulu. NIPD, tempat lahir, tanggal lahir. NIPD, tempat lahir, tanggal lahir. Kelas, jurusan. Kemudian di bagian sini adalah nilainya. Kita kasih kutip 1 kalau di dalam ini. Ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa. Kita cek lagi, takut ada kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Yang pertama NIPD-nya kita ngarang dulu aja. 1, 2, 3. Kemudian tempat lahir Depok misalnya. Oh, ada nama seharusnya. Oh, di sini nggak ada nama. Nggak apa-apa, terlanjur. Nanti di-migrate ulang aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa dulu. Depok, tanggal lahirnya misalkan 12, 12. 12. Kemudian kelasnya 12, RPL 1. Jurusan RPM. Sudah. Untuk di routing tetap ditambahkan ya. Di routingnya kita tambahkan dulu. Root kita buat di routingnya apa ya? Yang ketinggalan tadi. Pakai get aja nggak apa-apa lah. Karena dia insertnya bukan dari form post, bukan metode post. Kita coba insertnya pakai manual, tetap pakai get. Simpan siswa. Kemudian menjalankan controller siswa. Insert. Apa tadi? Siswa controller. Insert siswa. Oke. Di sini masih belum kita panggil yang namanya
paketnya. DB paketnya belum dipanggil. Kita manual dulu aja. Ini unit backslash support paket DB. Oh, ini salah ketik makanya nggak auto complete. Nah, kita coba dulu. Dia masuk ke database nggak? Simpan siswa. Oh, salah ketik. Siswa iya. Salah ketik. Tipu siswa controller di baris berapa errornya? Siswa controller di web routingnya ini. Routing. Nah, ini siswa kurang O. Undefined variable DB. Siswa controller dan 14. Oh iya, dia nggak pakai dolar. Ini kebiasaan pakai dolar. True. Kita cek di sini. Jelajahi. Nah, masuk. Ini biasanya kalau pakai Eloquent otomatis. Nah, ini query-nya sudah masuk menggunakan query raw SQL atau query biasa. Jadi untuk query yang lain, ini mungkin jadi tugas saja. Misalkan query update, query delete. Nah, itu jadi penugasan. Silakan PR-nya mengerjakan itu aja pekerjaannya dan dibuat video. Jangan lupa diupload di GitHub. Nah, materi kali ini saya cukupkan.